Halo semuanya, kami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Teknologi dengan judul Rekayasa Kebutuhan Pasar Online Pandemi COVID-19. Perkenalkan anggota kami Nur Fitriani, Indah dan Karina Chandra Kartika. Dosen pembimbing Prof. Dr. Emma Utami. COVID-19 masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Data pada tanggal 28 Juni tahun 2020 menyatakan bahwa positif 54.010 orang, sembuh 22.936 orang, dan meninggal 2.754 orang. Pemerintah kesulitan untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dihimbau mentaati protokol kesehatan yang ada seperti cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian yaitu melemahnya perekonomian negara Indonesia, banyak perusahaan bangkrut, karyawan di PHK, dan masyarakat tidak bisa menghasilkan penghasilan. Karena hal tersebut kami berencana membuat sistem informasi yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama penjual di pasar Yogyakarta menjual kebutuhan sehari-hari dan tetap mendapatkan penghasilan di masa ini. Aplikasi sebelumnya Tanihub dan Eviseri, kami mencari informasi tentang pertumbuhan internet, waktu digunakan untuk internet. Berdasarkan data Januari tahun 2019 jumlah penduduk 268,2 juta dan pengguna internet 150,0 juta, data pertumbuhan pengguna internet dari data ini melebihi pertumbuhan penduduk Indonesia. Waktu penggunaan internet yaitu 8 jam 36 menit. Dari penjelasan di atas kami ingin membuat aplikasi pasar online dan kami melakukan studi kasus pada daerah istimewa Yogyakarta. Untuk mitra pemerintah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Diskominfo, Disdukcapil Provinsi, Dinas Sosial dan Polda. Untuk mitra swasta yaitu perusahaan telekomunikasi, Google Indonesia, startup. Perancangan fitur pasar online terdiri atas pengguna, tracking dan informasi. Untuk pengguna mengakses pasar online, memerlukan smartphone. Selanjutnya sistem membutuhkan data pengguna melalui suatu proses yang disebut Internet of Things dan menerima data dari Disdukcapil dan setelah itu tahap kuesioner. Selanjutnya informasi pengguna jika tidak setuju dipersilahkan keluar, jika setuju diproses dan data pengguna tersimpan di riwayat pengguna. Fitur tracking berelasi dengan data pengguna dan men-tracking dari tempat tinggal pengguna. Tempat bisa ditelusuri terutama daerah istimewa Yogyakarta. Setelah tracking selesai sistem melakukan proses Internet of Things mendeskripsikan lokasi pengguna. Lokasi ini dibantu oleh Google API dan riwayat perjalanan pengguna. Fitur pusat informasi, sistem dapat menampilkan data penjual dan lokasinya, dan akan menampilkan daftar yang dijual selanjutnya. Data pengguna yang tidak memesan tidak diproses dan data pengguna yang memesan akan diproses dan memilih layanan barang dikirim atau pengguna cash on delivery. Perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan pengguna smartphone, internet, aplikasi dan global positioning system. Perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembang yaitu server, bandwidth, database kependudukan, jaringan internet dan jaringan closed circuit television, kebutuhan SDM project manager, requirement analyst, bug developer dan Android iOS developer, database administrator dan UI dan operator, analisis resiko kurang dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, kerja sama tim yang kurang maksimal dan kehilangan tenaga kerja ahli. Untuk kegagalan sistem antara lain sangat lambat, global positioning system tidak berfungsi dan gangguan jaringan. Kesimpulan aplikasi ini tidak hanya sementara, pengguna bisa meminta pengiriman barang pesanan, berbelanjaan lebih efektif dan efisien, membantu penjual di pasar menjual barang jualannya dan membantu perekonomian.